seorang sudah berani berbohong tanpa malu di hadapan orang yang tahu. Umumnya pemimpin-pemimpin kita sekarang begitu. Pidato seenaknya di hadapan orang-orang yang sebenarnya tahu siapa dirinya. Berapa uang yang dia ambil? Situasi dan kondisi sekarang ya, yang kita saksikan, kita rasakan, sudah mencetak ya, sudah menggiring pola pikir manusia kembali kepada pola pikir keduniaan sekarang ini. Akibatnya akhirat itu dilupakan. Ibadah-ibadah itu disepelekan. Satu di antara yang berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, itu akan suburnya tahayul. Subur tahayul, tahayul subur. Nukitu teh dipercaya kene, yang akibatnya penipuan itu kan bukan satu kali, bukan hanya kejadian di satu tempat. Ini kelemahan akidah ini nanti juga akan menyuburkan kelemahan ibadah yang sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada. Maka sekian dana umat Islam biasa dikeluarkan dengan dana sekian banyak yang sebenarnya Islam tidak mendapat keuntungan apa-apa. Islam teka bagian naon teh. Dari pejabatnya yang ngaku beragama Islam, Islam nanti kabagian. Yang memegang jabatan, kekuasaan dan sebagainya, malah Islam itu dirugikan. Ini situasi dan kondisi seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ya, ya sudah beralih kepada sikap materialistik. Jadi kelihatannya orang berbangga bukan karena kesolehan, tapi karena status sosial. Misalnya seorang membangun rumah di masyarakat yang makan pun pagi tidak sore, makan sore masih bingung untuk pagi, tapi bisa membangun rumah miliaran tanpa malu. Itu pun baru rumah yang ke-10. Di masyarakat kecil, tanahnya dibeli dengan harga mahal, kemudian digarap lagi oleh pemilik yang asal. Jadi sekarang bukan jadi tuan lagi, tapi menjadi buruh di tanahnya sendiri. Pakai sedikit meluas ya, kalau kita mendengar masalah Freeport Irian, berapa pemerintah kebagian? Berapa banyak emas, tembaga dan lain sebagainya ditarik keluar. Masyarakat sekitarnya tetap miskin, sampai timbul gejolak keamanan dan sebagainya. Ini kelihatannya bukan salah mereka, tapi ini salah urus pemimpin. Karena itu saya pernah menyampaikan, termasuk yang saya dengar ya, bahwa di sebuah negara yang subur makmur,
Maka rakyat miskin itu sebenarnya sudah dihukum tanpa dosa oleh kedoliman pemimpinnya. Karena itu pada lembaran yang lalu ditulis yang di bawah itu hadis Nabi, barang siapa yang dipercayai memegang kepemimpinan urusan umat, padahal ia zolim kemudian mati pada saat kezoliman itu sudah haramallahu alaihil jannah. Itu hadis yang kemarin ditulis, peringatan. Sedangkan untuk wali kota saja perlu miliaran, apalagi jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Ini uang dari mana ini? Uang ini dari mana ini? Nanti setelah duduk itu menggantinya dari mana? Akan terus beginikah ini? Sampai kapan mesti begini? Yang umat Islam Indonesia itu 90% orang Islam, dipimpin dari mulai presiden sampai RT RW itu umumnya orang Islam. Pertanyaan saya, jadi dalam situasi dan kondisi seperti ini sebetulnya apa yang kurang? Saya tidak tanya apa yang salah, saya hanya tanya apa yang kurang. Kekurangan apa? Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dibanding dengan seluruh negara di dunia ini. Dengan Mesir saja Indonesia masih mayoritas orang Islamnya ya. Nah ini kalau kita pikirkan, ini sengaja saya tulis, mudah-mudahan pengajian-pengajian seperti ini menjadi konsumsi pola pikir. Paling tidak ada sedikit daya tahan. Paling tidak ada sedikit daya tahan. Kalau seorang membeli sesuatu dengan tujuan untuk agar mendapat suara dalam pemilu, pertanyaan saya, uang itu halal haram nggak itu? Kelihatannya seperti suara orang Islam ini sangat dianggap murah untuk tujuan-tujuan tertentu. Nih 3 ayat ini kita baca. Bagaimanapun timbangan yang paling adil itu bukan di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini banyak kebohongan, itu memang dunia begitu. Dunia mah tempat bohong. Kalau mau bebas bohong di sini, bukan di akhirat. Ini kata-kata hikmah ya. Kalau ada orang sudah tidak malu berbohong di hadapan orang yang tahu, ini penyakit sudah kronis. Yang lain kudu kusalep, kudu dioperasi. Mungkin perlu amputasi. Seorang sudah berani berbohong tanpa malu di hadapan orang yang tahu. Umumnya pemimpin-pemimpin kita sekarang begitu. Pidato seenaknya di hadapan orang-orang yang sebenarnya tahu siapa dirinya. Berapa uang yang dia ambil? Dipakai apa? Mereka itu tahu. Tapi enak saja pidato gitu ya. Lalu kita yang mendengar, wah hebat, wah hebat. Tapi bagi orang yang tahu, hebat apa? Gitu ya.